Halo viewers, kaget nggak nih kalau saya bilang bahwa kolesterol sebenarnya punya manfaat bagi tubuh kita? Jadi, sebenarnya tuh, kolesterol adalah lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa jadi penyakit kalau ternyata punya peranan penting dalam tubuh? Harusnya kan semakin tinggi semakin baik dong ya? Well, pernah denger kan kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik? Nah, sama nih kayak kolesterol. Dalam keadaan yang cukup dan seimbang, tentu akan baik bagi tubuh. Tapi kalau kadarnya berlebihan, yang ada malah berisiko buat kesehatan tubuh. Mau tahu apa aja risiko kesehatannya? Terus gimana sih cara mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh? Yuk, simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Bayu dari Halo Dokter. Pertama-tama, Halo viewers perlu tahu dulu nih bahwa kolesterol ada dua jenis, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein atau disebut juga sebagai kolesterol baik, serta LDL atau Low Density Lipoprotein atau sering disebut juga sebagai kolesterol jahat. Nah, HDL bertugas untuk menjaga keseimbangan kadar HDL dan LDL dalam tubuh dengan mengangkut kelebihan LDL dari dalam tubuh. Sedangkan LDL bertugas membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Kalau kadarnya terlalu tinggi, maka LDL ini bakalan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri, yang lama-kelamaan bisa bikin sumbatan dan membentuk plak sehingga menghambat aliran darah ke berbagai organ penting dalam tubuh, termasuk jantung dan otak. Akibatnya apa? Berbagai risiko kesehatan berbahaya pun mengintai. Contohnya, stroke dan juga serangan jantung. Waduh, gak mau dong kalau hal ini sampai terjadi. That's why kamu perlu waspada terhadap faktor-faktor yang bisa membuat kolesterol naik. Contohnya, 1. Gaya hidup nggak sehat, seperti sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak, merokok, dan minum minuman beralkohol. 2. Jarang berolahraga atau beraktivitas fisik. Selain itu, ada juga pengaruh dari faktor medis lainnya, seperti obesitas, diabetes yang nggak terkontrol, bahkan hingga faktor genetika. Tapi sayangnya, kolesterol tinggi alias hiperkolesterolemia ini umumnya tidak langsung menimbulkan gejala sampai ada komplikasi. Makanya, seringkali baru ketahuannya tuh justru pas udah terlambat dan mengalami komplikasi. Meski begitu, sebenarnya ada sih gejala hiperkolesterolemia yang bisa dilihat lebih dini, yakni timbulnya gumpalan lemak di daerah kulit atau xanthoma atau di kelopak mata berupa xanthelasma. Tapi karena jarang banget terjadi, jadi ya memang nggak bisa dipungkiri kalau cara paling efektif adalah seseorang menderita kolesterol tinggi dengan menjalani tes kadar kolesterol lengkap ke dokter dan laboratorium. Oke, sekarang kalau sudah terdiagnosa mengalami kolesterol tinggi, lalu gimana dong cara untuk mengontrolnya? Nah, yang terutama dan paling efektif adalah dengan menjaga gaya hidup sehat. Ya, mungkin terdengar klise, tapi memang cara ini tidak bisa dilewatkan dan nggak bisa disepelekan. Karena memang penting banget untuk membantu menurunkan kolesterol dan mendukung keberhasilan pengobatan. Jadi, mulai sekarang, pastikan biasakan diri kamu untuk berolahraga yang rutin, mengonsumsi makanan sehat termasuk buah dan sayur, mengonsumsi makanan yang dapat membantu menurunkan kolesterol seperti kacang-kacangan atau oat, menurunkan berat badan jika mengalami obesitas, berhenti merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, beristirahat yang cukup, serta mengelola stres dengan baik. Selain itu, kamu juga bisa melengkapi upaya pengendalian kolesterol tinggi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung fitosterol seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Tapi kadang kadarnya sulit untuk ditakar, sehingga fitosterol juga bisa didapatkan dari suplemen. Apa tuh fitosterol? Kayaknya baru denger deh ya. Jadi fitosterol merupakan kandungan alami umumnya dari tumbuhan yang dipercaya dapat mengurangi kadar LDL alias kolesterol jahat dalam tubuh. Pertanyaannya, kok bisa dok? Soalnya fitosterol punya struktur kimia yang mirip sama kolesterol. Jadi istilahnya tuh, fitosterol bisa bersaing nih sama kolesterol untuk diserap melalui saluran pencernaan. Atau dengan kata lain, penyerapan kolesterol bakalan dihambat dengan keberadaan fitosterol. Alhasil, kadar kolesterol dalam tubuh pun bisa lebih terkontrol. Jadi, untuk bantu kurangi kadar kolesterol yang berlebihan dalam darah, bisa dipertimbangkan untuk mengonsumsi makanan tinggi kadar fitosterol ataupun suplemen yang mengandung fitosterol saat makan atau sesaat setelah makan. Tapi ingat, biar lebih aman dan juga efektif, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Oke deh, semoga dari informasi yang sudah saya sampaikan tadi cukup jelas ya.
Tapi kalau kamu masih mau tahu lebih lanjut, kamu boleh kok langsung konsultasi ke dokter. Atau ya, sebagai langkah awal, kamu bisa nih konsultasi dulu via chat dengan dokter di aplikasi Halo Dokter. Di situ ada banyak banget dokter yang siap jawabin pertanyaan kamu. Nanti, kalau dokter menilai perlu untuk melakukan pemeriksaan secara langsung, kamu bisa buat janji konsultasi di aplikasi Halo Dokter. Jadi nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit. Lebih praktis kan? Buat nyobain layanan ini, kamu bisa download Halo Dokter di Google Play ataupun App Store ya. Sebagai penutup, sekedar informasi tambahan, kalau kolesterol tinggi nggak cuma bisa terjadi pada orang dewasa saja, tapi juga bisa dialami oleh anak-anak dan remaja. Apalagi kalau sehari-hari pola hidupnya nggak sehat. So, jaga dan sayang tubuh kamu dengan selalu menerapkan pola hidup yang sehat, oke? Oh ya, jangan lupa buat like video ini supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi cara membantu mengurangi kolesterol. Terus tentunya subscribe juga ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. Sampai jumpa di video berikutnya dan hidup sehat bersama Halo Dokter.